Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan menjadi muslim yang istiqomah, rajin ibadah wajib dan sunnah, diridhoi Allah sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah, hidupnya kaya dan berkah, jauh dari musibah dan fitnah. Yang jomblo segera menikah, yang sudah menikah syukur-syukur istrinya bisa tambah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri yang adil dan bijaksana, jajaran panitia yang selalu tersenyum bahagia, tak luput pula teman-teman, ibu, bapak, abang, adek, para janda dan duda perjaka yang saya banggakan, wabil khusus teteh perawan yang saya harapkan. Saudaraku yang Allah muliakan, Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal dengan singkatan NU ialah ormas Islam terbesar yang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yang didirikan pada 31 Januari 1926 oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari atas restu guru beliau yakni Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Yang mana menurut saya Nahdlatul Ulama ini bukan sebatas ormas saja, tapi lebih dari itu Nahdlatul Ulama adalah separuh jiwanya Indonesia. Jadi bisa dikatakan tak hidup rasanya Indonesia jika tak ada NU di dalamnya. Setuju? Mengapa saya dengan percaya diri berkata demikian? Jelas, karena kalau kita lihat sejarah, banyak dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang ikut berperan besar dalam kemerdekaan NKRI. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selain pendiri Nahdlatul Ulama, beliau juga sang pelopor revolusi jihad 22 Oktober 1945 yang memberikan semangat kepada para pejuang NKRI. Ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau merupakan salah satu perumus Pancasila. Kiai Haji Syam'un Banten. Beliau selain seorang kiai juga merupakan brigadir jenderal yang memimpin gerilya hingga wafat di tanah Banten. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama lainnya yang ikut berperan dalam kemerdekaan serta kemajuan bangsa Indonesia bahkan terus sampai saat ini. Mengapa demikian? Kok bisa? Jelas, sebab di dalam Nahdlatul Ulama terdapat sebuah prinsip yang menjadi tekad dalam satu kalimat, hubbul waton minal iman. Nasionalisme sebagian daripada iman. Dan alasan mengapa Nahdlatul Ulama eksistensinya masih terus ada sampai saat ini bahkan meluas, karena amaliyah serta faham NU yang sangat cocok dengan karakter bangsa Indonesia bahkan seluruh masyarakat di dunia. Secara garis besar ada 4 prinsip dasar yang diamalkan oleh NU. Yang pertama, at-tawasut atau sikap tengah-tengah. NU merupakan pengamal Islam yang modern, tidak fanatik terhadap satu faham, tidak mudah mengkafirkan, membid'ah-bid'ahkan, mencaci, apalagi menghina hanya karena faham yang berbeda. Dalilnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang kedua, at-tawazun, seimbang. Seimbang dalam segala hal, dalam segala aspek di dalam kehidupan. Tidak memberatkan kepada satu sisi dan tidak meremehkan sisi yang lainnya. Begitupun dalam penggunaan dalil, baik dalil akli maupun dalil nakli. Yang ketiga, al-i'tidal, sikap tegak lurus. Dengan al-i'tidal memberikan kepada kita agar kita senantiasa bersikap adil dan berpihak kepada yang benar. Yang keempat adalah at-tasamuh atau toleransi. Sikap inilah yang mampu mempersatukan keberagaman di Indonesia, baik keberagaman suku, bangsa, bahasa, budaya, bahkan agama. Ini pula lah yang senantiasa diingatkan oleh para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama agar kita senantiasa menjaga toleransi dalam hidup berbangsa, bernegara, dan beragama. Dan ini pula lah yang sudah diajarkan, bahkan diamalkan oleh almarhum Gus Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan akrab Gus Dur. Bagaimana indahnya beliau mengamalkan toleransi. Pernah suatu ketika beliau datang ke tanah Bali. Dan anehnya yang pertama kali beliau datang itu bukan petinggi Islam di tanah Bali, melainkan petinggi agama Hindu. Orang yang tak paham pasti menganggap Gus Dur orang yang sesat, orang yang liberal. Padahal inilah cara dakwah NU.
penuh dengan toleransi, cinta, kasih, dan sayang. Dampaknya sekarang kita bisa rasakan. Sekarang ajaran Islam, agama Islam, umat Islam diterima dengan sangat ramah dan hangat di tanah Bali. Masya Allah. Itu adalah salah satu bentuk pengimplementasian ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan keberagaman di antara kita, tujuannya adalah agar kita saling mengenal, saling mencinta, saling mengasihi. Saudaraku yang Allah muliakan, inilah dia Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang diamalkan oleh Nahdlatul Ulama. Islam yang ramah, bukan yang marah-marah. Islam yang merangkul, bukan memukul. Islam yang saling mengasihi, bukan mencaci maki. Oleh karenanya sepertinya tak ada alasan untuk saya berkata, saya bangga menjadi NU. Saya bangga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Thailand, lihat Boruto jual petasan. Jangan rindu kalau ceramahnya undahan, kalau rindu follow aja IG-nya Reva_Prima_Farhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.